Oke, sahabat bonsai, berjumpa lagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali membahas media tanam apa saja yang baik untuk tanaman bonsai kita. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sekam padi. Simak terus videonya sampai selesai. Ya, oke, sobat bonsai, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, serta murah rezeki, dan juga masih tetap bersemangat dalam menekuni hobi bonsai kita bersama. Jadi di kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan pembahasan mengenai media tanam. Jadi yang sebelumnya kita pernah bahas media tanam pasir serta pasir malang. Kali ini saya akan coba membahas mengenai sekam padi. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya yang belum subscribe, saya minta tolong untuk di subscribe, karena subscribe dari kalian akan bantu saya untuk bersemangat berbagi ilmu serta informasi seputar dunia bonsai. Oke, kita nggak berlama-lama lagi, langsung aja mulai pembahasannya. Di sini kita awalnya itu dibedakan ya. Jadi dalam sekam padi itu ada dua, itu sekam padi yang sudah dibakar ataupun sekam arang biasa orang menyebutnya, ataupun juga sekam bakar, itu sama saja. Yang kedua adalah sekam mentah. Dari kedua metode pengolahan sekam ini tentunya berbeda-beda ya sebelum kita mengaplikasikan ke media tanam kita. Jadi untuk pertama sekam mentah ini biasanya yang saya ketahui itu tidak bisa digunakan secara langsung untuk tanaman bonsai kita untuk hasil yang lebih baik tentunya ya. Mungkin bisa saja, cuma alangkah lebih baik jika sekam mentah tadi itu kita olah dulu atau biasa kita sebut fermentasi untuk menjadikannya sebagai sekam lapuk yang lebih ramah untuk tanaman kita ke depannya. Jadi biasanya untuk fermentasinya itu kita membutuhkan campuran beberapa bahan seperti E4. Selain penambahan E4 untuk proses fermentasi, biasanya juga ada penambahan molase. Molase itu apa ya? Sari dari gula murni. Itu bisa kita buat tentunya. Kalau lebih baiknya itu memakai air tebu, atau kalau tidak ada pakai gula pasir yang kita campur dengan sedikit air. Nah, jadi setelah proses fermentasi selesai, kurang lebih paling cepat itu 1 minggu dan paling lamanya biasanya 1 bulan untuk hasil yang lebih baik, barulah sekam mentah yang tadi diproses menjadi sekam fermentasi ataupun sekam lapuk itu bisa kita aplikasikan ke tanaman bonsai kita. Nah, yang kedua itu adalah sekam bakar atau arang sekam. Nah, arang sekam ini enaknya itu bisa kita gunakan langsung ke media tanam kita karena dia sudah melalui proses pembakaran, jadi sudah bisa menghilangkan zat-zat yang berbahaya mungkin untuk tanaman kita. Nah, jadi apa saja sih kelebihan dari sekam padi ini? Jadi sekam padi ini selain harganya yang sangat terjangkau, lalu juga mudah dicari di toko-toko tanaman hias, itu banyak sekali yang menjual. Dari harga yang murah ini ternyata dia menyimpan banyak sekali kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Kalau bisa saya sebutkan itu ada kandungan kalsium, lalu ada kandungan silikanya, ada karbon, nitrogen, kalium, fosfat, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan harga yang murah kita bisa mendapatkan nutrisi yang banyak serta baik untuk
kesehatan dari tanaman bonsai kita ke depannya. Nah, di samping itu arang sekam atau sekam padi ini dia itu mampu menyerap dan menyimpan air dengan cukup baik ya, seperti halnya pasir yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu juga dia bisa menjaga kelembaban air dengan baik, juga sifatnya yang poros itu, jadi dia tidak menampung air yang bisa mungkin mengakibatkan busuknya akar pada tanaman kita. Makanya sekam padi ini sangat-sangat penting untuk digunakan sebagai pencampuran media tanam kita untuk tanaman bonsai yang kita tanam. Jadi selanjutnya itu fungsi, mungkin dari sini saya jelaskan fungsi silika. Fungsi silika itu dia adalah suatu zat yang membuat tanaman itu memiliki sistem imun yang baik untuk menjaga khususnya di bagian akar ataupun dalam proses pertumbuhan akar. Nah, jadi fungsinya ini sangat baik dan juga kandungan vitamin yang banyak, dan juga dengan harga yang murah kita sudah bisa mendapatkan satu paket nutrisi yang sangat banyak. Di samping itu juga dia ada keunggulan lain, seperti dia dalam menjaga unsur hara pada media kita itu sangat bagus, juga bisa meningkatkan pH ya, dia juga bisa meningkatkan pH atau tingkat keasaman. Bahkan dia juga bisa mengontrol pH di dalam tanah. Misalkan pH yang di campuran media kita terlalu asam, dia mungkin dengan sedikit bisa agak menurunkan kadar pH tersebut. Dan yang mungkin yang terakhir, dia itu media yang mampu menyimpan atau menyerap racun yang tidak dibutuhkan oleh tanaman bonsai kita. Jadi dengan harga yang murah kita sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan dari si sekam padi ini. Seperti itu. Lanjut untuk kekurangannya sendiri, sekam padi ini termasuk media yang memiliki sedikit kekurangan. Mungkin kekurangannya di sini yang bisa saya sebutkan adalah karena dia mudah terurai jika kita mencampurnya dengan media pasir ataupun tanah. Jadi penggunanya ini mungkin agak terbilang sedikit tanda kutip itu boros ataupun gampang habis, karena dia memiliki sifat yang mudah terurai itu. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap mengecek media pada tanaman bonsai kita secara berkala. Takut-takut kita salah penanganan bisa berakibat fatal untuk media kita. Jadi mungkin seperti itu pembahasan mengenai sekam padi ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video dari alunan bonsai ini. Semoga bisa menghadirkan informasi yang bermanfaat, khususnya untuk pemula-pemula seperti saya ini yang baru menekuni dunia bonsai. Mungkin hal ini terdengar sepele, cuma dari hal yang sepele ini akan mungkin bisa mengakibatkan hal besar di kemudian hari jika kita tidak peduli dengan hal kecil seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang masih menyaksikan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan lebih mengenai media tanam untuk kalian semua. Jadi tetap bersemangat dalam hobi bonsai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.